Selamat siang semuanya. Kali ini, Mimin punya satu kisah inspiratif dari tetangga sendiri di kota Banjar. Semoga cerita ini bisa menjadi teladan bagi kita semua, amin. Kisah ini berasal dari seorang pedagang buah bernama Pak Sumarsono. Beliau tinggal di lingkungan Cikabuyutan Timur, Desa Hegarsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Aku mendengar kisah ini langsung darinya ketika kami duduk santai di pos kamling seusai kerja bakti. Hari itu obrolan kami sederhana saja, tapi berubah menjadi cerita yang menggetarkan hati. Namaku Pak Sumarsono, asal Cilacap, tapi sudah 15 tahun menetap di Banjar. Sehari-hari aku berdagang buah di pasar Banjar. Hidupku sederhana, rumah kecil setengah jadi, dan istri yang sabar menemani sejak awal perjuangan. Kami tidak kaya, tapi berusaha cukup dengan apa yang ada. Hari itu aku sedang mengadakan selamatan kecil untuk syukuran pembangunan rumah bagian belakang. Kami masak sejak pagi, nasi liwet, ayam goreng, sambal terasi, sayur asem, dan kolak pisang. Kami ingin berbagi dengan tetangga yang selama ini banyak membantu. Sore harinya, acara berlangsung hangat. Para tetangga datang membawa senyum dan tawa. Namun mataku tertuju pada seseorang di sudut ruangan. Pak Engkus, seorang penyemir sepatu tua. Bajunya lusuh, tapi wajahnya teduh. Dari awal acara hingga hampir selesai, ia tak menyentuh makanannya. Ia hanya tersenyum dan membungkus nasi dengan plastik bekas. Aku mendekatinya. "Loh, Pak Engkus, kenapa nggak dimakan di sini?" tanyaku. Ia tersenyum pelan. "Saya bungkus buat anak sama istri di rumah, Pak. Hari ini belum masak, berasnya habis." Jawaban itu menampar hatiku. Setelah semua tamu pulang, aku menemui istriku. "Bu, tadi Pak Engkus bilang berasnya habis." Istriku terdiam, lalu berkata, "Kasihan banget, Pak. Kasih aja beras 1 karung sekalian." Aku ragu sejenak, tapi istriku menatapku dengan keyakinan. Tuhan akan ganti dari arah yang enggak kita sangka. Malam itu, aku membawa 1 karung beras dan beberapa makanan ke rumah Pak Engkus. Ia kaget dan menolak halus. "Pak Sumarsono, ini terlalu banyak." Aku menepuk bahunya. "Nggak usah mikir begitu, Pak. Anggap aja ini rezeki dari Tuhan." Air matanya menetes. Ia mengucap doa panjang untukku dan keluargaku. Malam itu, aku pulang dengan hati ringan dan perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya di pasar, aku tetap berjualan seperti biasa, tapi pikiranku masih pada Pak Engkus. Aku belajar satu hal penting hari itu. Kebaikan tidak perlu besar, cukup tulus. Sejak kejadian itu, aku dan istriku lebih peka pada sekitar. Kalau ada tetangga sakit, kami jenguk. Kalau ada yang kekurangan, kami bantu sebisanya. Karena aku sadar, saat kita meninggal nanti, bukan orang jauh yang akan menolong, tapi tetangga-tetangga terdekat. Aku selalu bilang ke anak-anakku, "Nak, kalau kamu lihat orang butuh, bantu sebisamu. Jangan tunggu disuruh. Karena tangan yang memberi tidak akan pernah rugi." Kini, setiap kali aku melewati rumah Pak Engkus, ia selalu menyapa dengan senyum hangat. Kadang kami bertukar buah, kadang hanya berbincang ringan. Hubungan kami seperti keluarga. Dan sejak saat itu, aku berjanji pada diri sendiri. Aku akan terus menolong, sekecil apapun yang bisa aku lakukan. Kisah ini aku tulis bukan untuk dipuji, tapi agar orang tahu, kebaikan itu nyata. Tidak harus kaya untuk berbagi, cukup punya hati yang peduli. Subscribe Dongeng Hikmah Nusantara. Kebaikan kecil yang dilakukan hari ini bisa menjadi penolong besar di hari esok. Jangan menunggu untuk berbagi, karena rezeki sejati adalah ketika hati merasa cukup dan tangan ringan memberi.